Anda kembali menyaksikan Fintech and Startup Week di CNBC Indonesia dan kami masih membahas tema The Future of Fintech, New Normal Era bersama dengan CEO dan founder dari Dana Indonesia, Vincent Henry Iswaratyoso. Pak Vincent, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah sampai ke aspek-aspek mana yang membuat ini pengguna jadi lebih mudah seperti itu untuk onboarding ke Dana ya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi ke profil pengguna atau konsumen Dana, ini sebenarnya segmen apa nih yang paling banyak dilayani oleh Dana dan juga apakah ini sebenarnya individu, pelaku UMKM atau institusi? Oke, jadi kalau dari Dana sendiri emang kita ingin mentargetkan, reach out gitu as many users as possible gitu ya. Sementara kan karena konsep dari digital payment ini akan bisa diadopsi oleh semua orang gitu, eventually. Tapi kita melihat sebenarnya kita targetkan itu adalah dari komponen-komponen yang paling penting, yang paling besar di pasar saat ini. Jadi UMKM itu adalah menjadi salah satu prioritas dari Dana. Karena kita melihat UMKM sendiri kan adalah salah satu penggerak ekonomi paling besar ya di Indonesia. Betul. Kita melihat UMKM di Indonesia itu sudah lebih dari 67 juta UMKM dan itu juga kontribusi untuk retail transaction, juga kontribusi untuk pekerjaan itu adalah salah satu yang paling besar. Nah, makanya kenapa kita juga sangat serius memfokuskan untuk mentargetkan UMKM tersebut. Kalau kita lihat dari sisi konsumen, kita melihat bahwa sebenarnya yang paling banyak early adopter gitu, paling banyak orang yang benar-benar mencoba sesuatu yang baru, teknologi yang benar-benar lebih edgy gitu kan adalah untuk pasar milenial sama pasar centennial gitu, Generation Z. Jadi kalau dari Dana sendiri kita sudah melihat bahwa salah satu market yang paling besar dari Dana itu adalah di segmen milenial dan centennial tersebut. Dan kita juga sebenarnya sekarang ini karena kita sudah mengadopsi KRIS standar, jadi aplikasi Dana itu bisa dipakai lebih dari 6 juta KRIS merchant di Indonesia. Iya, kelebihan apa yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM nih dengan mereka menggunakan Dana? Oke. Ini pertanyaan bagus dan penting sekali. Sebenarnya kalau yang kita melihat dengan aplikasi Dana sendiri, kita kan sebenarnya bertujuan untuk nge-replace tunai gitu ya, yang sudah UMKM sendiri sudah terbiasa. Dan salah satu advantage dari tunai itu adalah the moment you get paid gitu, Anda bisa langsung menggunakan tunai tersebut untuk melakukan transaksi lainnya gitu, bisa memberi raw material, barang-barang yang lainnya, bisa melakukan pembayaran misalnya untuk sewa tempat, untuk retribusi, untuk macam-macam seperti itu. Dana memberikan fasilitas yang sangat baik untuk merchant sendiri karena dengan UMKM solutionnya Dana bisnis tersebut, itu the moment you receive gitu pembayaran itu langsung juga bisa dipakai. Jadi real time settlement. Merchant sendiri bisa langsung menguangkan, mencairkan penerimanya itu dan bisa dilakukan transaksi untuk yang mereka butuhkan saat itu juga, hari itu juga. Dan kalau buat sisi Dana sendiri, kalau misalnya mengincar segmen UMKM nih dari sisi value transaction, apakah cukup signifikan? Kita peningkatannya sudah sangat lumayan besar ya. Kita peningkatan kalau untuk segmen UMKM tersebut itu lebih dari 200% ya, 1,5 tahun terakhir ini. Jadi peningkatannya sangat besar karena kita juga melihat ya apalagi ya di masa pandemi ini. Perputaran uang mungkin di UMKM juga cukup besar ya? Sudah kita melihat perputaran itu kita melihat perkembangannya, peningkatannya sangat pesat dan kita melihat sendiri bahwa adopsi gitu, affinity to teknologi dari UMKM Indonesia itu sebenarnya lumayan tinggi. Jadi mereka itu mungkin masih banyak yang belum tahu gitu kegunaan apa, tapi biasa kalau kita sudah ada activation gitu, acara activation atau acara untuk training atau acara untuk program awareness gitu, dalam waktu 1 minggu 50% pengunjungnya itu semua langsung sudah bertransaksi digital menggunakan Dana. Oke. Jadi lumayan bagus gitu. Lumayan banget. Iya. Tadi kalau untuk individu dikatakan bahwa ini basis pengguna Dana yang paling besar ini kalangan millennials dan juga kalangan centennials ya, Gen Y seperti itu. Kalau untuk kalangan yang lebih usianya, demografinya ini lebih senior lagi sebenarnya, kalau Dana sendiri seperti apa sih ini
apa ya, kemudahan dari para pengguna itu untuk bisa memanfaatkan dana tuh seperti apa? Karena kan mungkin ada khawatiran nih di kalangan pengguna yang lebih tua seperti itu, akankah mereka akan bisa dengan mudah menavigasi fitur-fitur di Dana seperti itu dari sisi user interface-nya dan fitur-fiturnya. Oke, jadi sebenarnya emang kan kita kan buat solusinya ini untuk mempermudah untuk semua orang ya. Tapi emang pasti juga kita melihat bahwa untuk meyakinkan gitu untuk pengguna yang usianya sudah lebih tua, yang bukan di generasi milenial atau centennial itu mungkin butuh waktu. Kenapa kayak gini juga ya? Kan karena sudah terbiasa gitu. Misalnya sudah lama sekali terbiasa dengan menggunakan apakah itu kartu debit atau apa itu kartu kredit, apakah itu juga menggunakan tunai. Dan untuk meyakinkan mereka itu biasanya kita harus kasih tahu gitu. Apa sih bedanya? Apa sih keuntungannya? Kalau sekarang misalnya nih untuk pengguna-pengguna yang sudah lebih berusia gitu, kalau mereka kan, aduh repot nih, misalnya harus ke ATM dulu gitu, harus top up dulu, atau misalnya mereka, setiap kali mau menggunakan gitu harus open mobile banking atau apa gitu. Jadi makanya kita berikan solusi, nggak usah khawatir, nggak usah top up aja gitu, langsung aja dikoneksi kartu Anda ke Dana. Nah itu semua transaksi yang Anda terbiasa lakukan dengan kartu-kartu debit dan kredit Anda, itu semua langsung bisa dilakukan di dalam Dana juga. Dan lebih hemat juga, biasa kan kalau kita top up ada biayanya juga tuh ya. Kalau langsung dibindingin kan berarti udah lebih praktis. Kalau di Dana sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada dia top up, jadi di Dana juga bisa dipakai. Nggak apa-apa, cuma yang ini juga, yang penting adalah sebenarnya sekarang adalah edukasi. Mereka masih banyak yang, wah kalau kartu saya nanti di save gitu di Dana, apakah bisa saya kontrol? Apakah itu nanti bisa terjadi transaksi yang saya nggak inginkan tapi terjadi tiba-tiba gitu? Takut dihack gitu kali ya. misalnya. Nah itu yang kita edukasikan selama ini. Sebenarnya jangan khawatir. Di Dana itu jauh lebih aman sebenarnya daripada penggunaan kartu yang di luar itu gitu. Jadi contohnya ya, kalau Anda melakukan pembayaran kartu atau debit gitu di tempat-tempat yang lain kan Anda seringkali memberikan kartunya gitu ke kasir, ke apa gitu. Nah, kalau di Dana kan tidak ada. Karena data kartunya kita tidak simpen. Sebenarnya datanya pun kita tidak punya. Kita cuma mengkonversi itu pada saat pertama registrasi. Terus kita sebut yang kita dengan teknologi tokenisasi, itu kita mereplace nomor kartunya dengan token tersebut, dan token itu yang menjadikan identification dan setiap kali terjadi transaksi menjadi ID-nya. Nah, token itu tidak bisa dipakai oleh siapapun juga kecuali di sistem Dana sendiri. Makanya itu jauh lebih safe sebenarnya. Ternyata seperti itu ya, bisa lebih safe justru. Nah saat ini kita tahu sudah ada ribuan merchant nih yang berkolaborasi dengan Dana. Nah apakah ada rencana dalam pipeline ini kolaborasi Dana dengan merchant-merchant besar lainnya dalam waktu dekat ini Pak Vincent? Oh pasti, jadi kita kan yang tadi kita sebutkan ya, Dana itu salah satu prinsip pilarnya itu adalah accessible. Jadi kita open bekerjasama dengan siapapun juga. Dan kita lihat dinamis dari dunia digital ini adalah sangat cepat. Jadi nanti ada merchant baru, nanti ada merchant yang lama yang tiba-tiba bertumbuh pesat, misalnya ada yang baru mulai pun tiba-tiba bertumbuh sangat juga pesat gitu dari domestik, dari internasional, dari manapun juga kita open bekerjasama. Jadi kita sendiri sekarang di Dana sudah memiliki lebih dari 3.000 online merchants dan pertambahannya itu sangat pesat setiap minggunya. Kita juga melihat bahwa dinamis gitu, banyak sekali gitu selama pandemi muncul sekali banyak aplikasi-aplikasi baru yang sering dipakai oleh pengguna sehari-hari dan mereka semua membutuhkan transaksi. Nah itu di mana Dana benar-benar bisa membantu. Dan salah satu yang penting dari sisi Dana juga, kalau kita mengadopsi, kita memberikan sistem kami untuk merchant-merchant baru itu semua, kita memberikan apa yang sebutnya API integration yang bisa dilakukan juga dengan siapapun juga secara self-service juga gitu. Oke, berarti nanti luar biasa ini ya dengan API integration ini ya. Betul. Lebih banyak lagi kolaborasi yang bisa terjadi. Nah kembali kita mengutip riset dari Neurosensum nih, masyarakat Indonesia dinilai sudah mulai terbiasa sebenarnya dengan dompet digital sebagai medium transaksi dan pembayaran juga. Bagaimana Anda melihat ini untuk regulasinya di dalam ekosistem ini supaya bisa growth-nya atau pertumbuhannya semakin lebih baik lagi ke depannya? Sebagai pelaku mungkin ada pandangan atau masukan Pak Vincent?
Kami sebagai pelaku di pasar ya, kita melihat bahwa sebenarnya dukungan dari pemerintah kepada pemain-pemain digital seperti kami itu sudah sangat baik sekali. Kita melihat bahwa mereka sendiri percaya bahwa digital ekonomi adalah the future of Indonesia. Dan kita melihat bahwa inisiatif yang mereka lakukan saat ini sangat banyak mendorong juga tidak cuma pemain digital tapi konsumennya, merchantnya untuk benar-benar supaya lebih cepat. Salah satu yang tadi saya sebutkan juga yang sudah dilakukan adalah inisiatif KRIS, QR Indonesian Standard. Jadi QR Indonesian Standard itu baru sebenarnya di launching tidak lama gitu. Kalau nggak salah itu 2019 dan tanggal Januari 2020 mereka sudah menganjurkan semua pemain digital untuk mengadopsi KRIS tersebut. Dana sendiri di Januari 2020 sudah 100% KRIS compliance. Nah, kita melihat bahwa push dari pemerintah ini untuk memberikan standar ini itu mempermudah gitu semuanya untuk biar bisa transformasinya itu ada standarisasi dan interoperability. Nah, itu sangat baik sekali. Jadi misalnya pengguna Dana bisa dipakai di pengguna merchant-merchant yang sudah mengadopsi KRIS melalui dompet elektronik yang lainnya, uang elektronik yang lainnya. Jadi dan sebaliknya juga uang elektroniknya yang lainnya semua itu bisa dipakai di semua merchant-merchant yang sudah mengadopsi KRIS melalui Dana. Ya, karena itu kenapa? Makanya kita lihat pertumbuhannya makin cepat dan KRIS itu sendiri sekarang sudah lebih dari 6,3 juta merchant dan targetnya akhir tahun ini mencapai 12 juta. Itu bisa kita bilang salah satu paling cepat di seluruh Asia Tenggara ini adopsi digitalisasi untuk masyarakat penduduknya. Wah, adopsi digitalisasi makin masif. Kita tahu juga berarti peta persaingan di e-money maupun juga e-wallet ini semakin ketat lagi ya, Betul. Pak Vincent. Nah, kalau dari Dana sendiri seperti apa sih menyikapi persaingan yang semakin ketat ini, Pak Vincent? Kalau dari kami melihatnya seperti gini ya. Ini yang benar-benar saya percaya. Meskipun kita melihat bahwa pemain sudah makin mature, sudah makin banyak, tapi sebenarnya kita melihat potensi pasarnya masih sangat besar. Jadi we are in a very early stage of a digital transformation gitu. Jadi banyak sekali pemain-pemain yang di Indonesia sendiri sudah mencapai status yang unicorn, dekakorn yang sudah besar itu ya, sudah dikenal di dunia juga. Tapi kalau kita melihat potensinya pasarnya, sebenarnya kita masih early stage. Not even middle stage yet. Jadi jangka waktu masih lama. Bagi saya sendiri, makin banyak pemain-pemain digital yang valuation-nya atau statusnya itu makin membesar, itu makin baik untuk semua pemain di industri. Kenapa? Karena kita melihat dengan itu bahwa investor-investor seluruh dunia melihat bahwa Indonesia itu sangat serius untuk menjadi front runner di digital transformation. Dan sebenarnya kalau kita melihat seperti itu, we never call each other itu sebenarnya competitor. Kita selalu sebutnya co-opetitor gitu. Jadi kita collaborate dan kita juga compete, tapi tujuannya benar-benar untuk supaya bersama-sama membuat masyarakat kita itu lebih digital savvy. Iya, kalau berhasil membuat masyarakat lebih digital savvy, semuanya juga akan menikmati ya. Betul. Terkait dengan tren merger atau penggabungan yang dilakukan oleh pemain-pemain lain, seperti apa nih Dana melihatnya? Tadi yang saya sampaikan, jadi kalau kita melihat bahwa pemain-pemain lainnya ada yang merger atau valuation-nya itu makin tinggi, itu sebenarnya baik buat semua pemain di industri. Dan kita melihat kan, kalau kita sudah selalu kalau di dunia investasi ya, kita melihat bahwa satu perusahaan itu yang mirip gitu, misalnya yang setipe, satu kategori itu mendapatkan valuation yang tinggi, kan semuanya mendapatkan valuation yang bagus juga gitu. Dana juga bahkan disebut-sebut juga ya dalam rumor ini, dikait-kaitkan dengan pemain lain juga. Rumor kita selalu tidak bisa sangkal dan kita selalu berbicara satu dengan yang lainnya semua melihat kolaborasi yang lebih baik seperti gimana. Karena kita juga selalu percaya kan bahwa ini adalah era of collaboration, bukan era cuma kita do it by ourselves. Nah itu penting sekali, makanya kita selalu melihat juga berbicara dengan yang lainnya semua, gimana kita bareng-bareng membesarkan masyarakat bersama-sama. Terima kasih. Dan demikianlah perbincangan kami bersama dengan CEO dan founder dari Dana Indonesia, Vincent Henry Iswaratyoso, CNBC Indonesia Beyond Business. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.